Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sahabatku yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasakanlah sahabatku diri kita untuk berbuat baik kepada sesama, kepada seluruh makhluk. Karena dalam suatu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, jikalau seseorang hamba itu mendekat padaku sejengkal, maka aku akan mendekat padanya sehasta. Dan jikalau ia mendekat padaku sehasta, maka ia akan mendekat padaku, maka aku mendekat padanya sedepah. Dan jikalau hamba itu mendatangi aku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan bergegas. Hadis sahih riwayat Bukhari. Maka sahabatku, di dalam melihat jalan hidup masyarakat di sekitar kita, bisa kita lihat bahwa beberapa orang mempunyai kecenderungan tertentu, ya. Misalnya orang yang terbiasa berbuat maksiat, maka dari hari ke hari dia, ya, akan semakin terjerumus ke dalam lembah yang hitam. Sebaliknya, orang yang kita lihat suka salat berjamaah ke masjid, ya, maka otomatis dia akan ramah ke tetangganya, rutin berinfak, dan mungkin insyaallah ta'ala akan bahagia kehidupan rumah tangganya, kehidupan keluarganya. Maka sahabatku, semakin seseorang memperbanyak dan membiasakan untuk berbuat baik, maka semakin banyak terbuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Hal ini sesuai dengan hadis qudsi, ya. Sesuai dengan hadis qudsi yang telah kita sebutkan tadi, bahwa semakin tinggi intensitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekatlah kita dengannya, insyaallah. Salah satu kunci kesuksesan hidup kita, ya, para sahabatku, adalah bagaimana kita membiasakan untuk berbuat baik. Ya, salah satu kunci kesuksesan hidup kita, membiasakan berbuat baik. Semakin kita terbiasa berbuat baik, maka semakin mudah jalan kita untuk mencapai kebahagiaan hidup. Maka agar manusia terbiasa beribadah, ya, agar manusia ini terbiasa beribadah, maka beberapa ibadah dilakukan berulang kali dalam kurun waktu tertentu. Seperti sholat 5 kali dalam sehari, misalnya puasa sunnah 2 kali seminggu, dan sholat Jumat sekali sepekan. Di sini permasalahan awal yang biasanya ditemukan dalam melakukan sesuatu, yaitu dalam memulainya, dalam memulai aktivitas tersebut. Memulai sesuatu aktivitas terkadang lebih berat, lebih kita rasakan berat, ya, dibandingkan ketika melaksanakannya. Maka ketika kita mendorong mobil yang mogok, ya, akan diperlukan tenaga yang besar saat sebelum bergerak. Maka setelah mobil itu bergerak, diperlukan daya dorong yang kecil. Ada juga sifat kita yang menunda perbuatan baik. Padahal perbuatan baik ini janganlah kita tunda. Kalau kita ada keinginan untuk menunda, maka tundalah untuk menunda, ya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, bersegeralah untuk beramal, jangan menundanya hingga datang 7 perkara. Ya, bersegeralah, jangan menundanya hingga datang 7 perkara. Apakah akan terus kamu tunda untuk beramal kecuali jika sudah datang kepadamu, ya, kemiskinan yang membuatmu lupa, kekayaan yang membuatmu berbuat melebihi batas, sakit yang merusakmu, usia lanjut yang membuatmu pikun, ya, kematian yang tiba-tiba menjemputmu,
Ya, ketika akan datang Dajjal, ya, ketika datang suatu perkara gaib terburuk yang ditunggu, bahkan saat kiamat, saat bencana yang lebih dahsyat dan siksanya yang amat pedih. Maka sahabatku, salah satu cara untuk mempermudah kita dalam memulai suatu amal ibadah adalah dengan mengetahui akan besarnya manfaat yang akan dirasakan. Segala hambatan atau godaan untuk tidak melaksanakan kebaikan tersebut akan bisa dilewatkan dengan keyakinan yang kuat. Maka oleh sebab itu, kita wajib untuk mencari ilmu tentang fadilah, ya, tentang fadilah atau kelebihan dari suatu amalan atau ibadah. Bahkan untuk menguatkan hati, kita juga perlu mencari ilmu secara berulang kali. Mencari, terus gali, terus cari ilmu. Ya, bahkan beberapa pengulangan dalam Al-Quran digunakan agar manusia itu semakin ingat akan ilmunya. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang artinya, dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini telah kami ulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat. Dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari. Jadi sahabatku, mulailah perbuatan baik yang ingin Anda lakukan sekarang juga dan jangan ditunda. Kalau belum yakin misalnya, perluas dan perdalamlah ilmu agar kita semakin yakin. Demikian saudaraku, sahabatku yang berbahagia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.